Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 656-660. Lebih dari 200.000 dolar AS dan lebih dari 1 juta mata uang nasional Sia. Dia membelinya sekaligus. Itu pasti milik seorang bangsawan dan seorang anak dari keluarga kaya. Pemilik toko ini sangat hormat. Dia mengambil kartu itu dan buru-buru berjalan menuju konter. Tapi saat dia sedang menggesek kartunya, terdengar suara langkah kaki di luar pintu, dan beberapa orang masuk dari luar satu demi satu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang terlihat cukup tampan, namun kesombongan di matanya tidak bisa disembunyikan. "Teman-teman, baju apa yang akan Anda pilih?" kata pemilik toko sambil mulai menggesek kartunya. "Beberapa kartu mengharuskan Anda memasukkan kata sandi, dan dengan beberapa kartu bank, Anda cukup menggesek uang tanpa menetapkan kata sandi." Saat bos bertanya, dia sudah berhasil menggesek kartunya. "Saya ingin harta karun toko Anda, setelan GC Zekna. Ada pesta koktail malam ini, dan saya harus hadir. Segera bungkus untuk saya." Pemuda itu membuka sepasang pakaian dan berkata dalam-dalam suara. Itu jelas karena pakaian yang dia kenakan ada yang terpotong, dan dia ingin segera membelinya untuk memperbaikinya. Mendengar ini, pemilik toko tercengang. Hari apa hari ini? Pakaian itu sudah beberapa bulan tidak terjual di toko. Hari ini, dua orang masuk dan meminta setelan berharga dari toko tersebut. "Ini." Pemilik toko tersenyum canggung, "Tuan, saya khawatir. Saya tidak bisa melakukannya." "Ada apa, tuan muda, saya menginginkan setelan itu, Anda tidak mendengarnya. Ayo cepat ambil. Apa kamu khawatir kita tidak mampu membelinya?" kata seorang pria kuat di sebelahnya dengan marah. "Ya, tebakanmu benar, ini pasti pengawal pemuda ini atau semacamnya." "Maaf, aku sudah membeli setelan ini," kata Guchen sambil tersenyum tipis sambil berdiri di depan cermin. Pemilik toko juga tersenyum canggung di sampingnya, "Tuan, Anda sudah terlambat, bajunya sudah terjual. Baru saja saya menggesek kartunya." "Double." Pemuda berjas kecil itu berkata dengan susah payah. "Ini bukan masalah uang. Aku tidak punya pakaian. 5 kali." Pemilik toko jelas sedikit bersemangat. "Harganya naik 2 kali lipat. Sepotong pakaian berharga 5 hingga 6 juta. Jika tidak dibuka selama setengah tahun, itu akan bertahan selama 1 tahun." Pemilik menoleh dan melihat. Ketika dia melihat Guchen, dia mengerti. "Saya sudah membeli pakaian dan memakainya. Jika Anda benar-benar menyukainya, pesan edisi berikutnya." Guchen berkata sambil tersenyum tipis. "Tidak peduli apa, setelah mengenakan jas, kamu harus menjadi orang yang berkualitas. Berhentilah berpura-pura bodoh, buka pakaianmu dan berikan padaku. Lihatlah kamu, monyet desa sepertimu, tidak pantas merampok tuan mudaku." Pria kuat itu memandangnya dan berteriak dengan marah. Dia bahkan tidak repot-repot menatap pria kuat itu. 10 juta. Buka pakaianmu dan berikan padaku." Pemuda berjas mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke lantai, kata sandinya 6 dan 8. "Buka pakaianmu dan keluar." Setelah mendengar ini, bola kemarahan sudah muncul di hati Guchen. Jika dia tidak mengenakan pakaian baru, dia mungkin akan mulai marah. Menekan raungan di dalam hatinya, wajah Guchen dia tersenyum dan berkata, "Maaf. Setelan ini sudah menjadi milikku dan aku tidak akan menjualnya demi uang." Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk mengambil pakaian yang telah dia ganti sebelumnya dan pergi. Tapi pria kuat ini terus berbicara di belakang. Dia mengutuk semua kutukan. "Apa-apaan ini? Pakaian seperti apa yang kamu kenakan? Apakah menurutmu kamu layak mengenakan ini? Jika kamu bukan seorang pangeran, aku bahkan tidak bisa mengenakan jubah naga untukmu. Bizaizi kecil, aku sedang berbicara denganmu. Tuli atau bisu, apakah Anda layak merampok tuan muda saya? Apakah kamu layak? Apakah kamu tahu siapa tuan mudaku? Aku akan menakutimu sampai mati jika aku mengatakannya. Jika kamu mengenakan jas, kamu akan mengira kamu adalah anggota kelas atas." Guchen hendak berbalik dan pergi, tapi kali ini dia berhenti dan membuka kancing lengan bajunya. "Bu tanda pagar tanda pagar tanda pagar, sial. Aku sedang berbicara denganmu, tapi kamu tidak mendengarku." Pria kuat itu berjalan dengan tatapan boros, dan bahkan berencana untuk meraih lengan Guchen. Bang! Dia menamparnya dengan backhand, lalu menendang wajahnya langsung dengan tendangan memutar. "Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak melakukannya. Aku hanya ingin menjadi manusia. Membuka kancing tombol adalah peringatan terakhir Anda. Tapi Anda melangkah terlalu jauh." Guchen menendang pria itu sejauh 2 atau 3 meter dan berkata dengan dingin. "Saat kamu mengenakan jas, kamu harus sopan,
berbicara dan berperilaku seperti pria sejati, tapi siapa sangka seseorang akan mengubahmu menjadi preman berjas. Kamu bilang kamu sudah memberi kesempatan. Tidak peduli lagi, seseorang ingin menyentuh kentunganmu lagi dan lagi. Apakah kamu pelit atau tidak? Pria ini bangkit dari lantai dan bergegas menuju Gu Chen dengan ekspresi tidak yakin, dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Ia melaju seperti banteng, dengan momentum yang ganas dan tampilan yang tak terhentikan. Tapi detik berikutnya, Gu Chen mencengkeram lehernya dengan punggung tangannya dan melemparkannya ke lantai begitu keras hingga beberapa retakan muncul di seluruh lantai. Bang! Dengan pukulan terakhir, dia mengangkat kakinya dan menendang pria itu dengan keras, membuat orang terbang di udara sejauh puluhan meter, merobohkan 7 atau 8 lemari berturut-turut. Apa gunanya bersikap baik? Kamu akan diintimidasi. Hahaha. Gu Chen menepuk-nepuk debu di celananya, meluruskan kerah bajunya dan mencibir, aku memberimu kesempatan untuk mengubah caramu, tapi kamu tidak berperilaku baik. Gu Chen berkata. Dia mengambil kartu bank di lantai dan memecahkannya di depan pemuda ini. Pengawal lain yang berdiri di sana tidak berani mengatakan apapun ketika mereka melihat tatapan galak Gu Chen, dan bahkan tidak menghentikannya. Dengan satu tendangan, pria kekar itu ditendang beberapa meter jauhnya. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tahu betul apakah mereka bisa mengalahkannya. Tunggu. Pemuda berjas itu berkata dengan dingin, siapa namamu? Gu Chen? Chen Gu Chen. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Tuan Gu. Di menyelipkan rokok di bibirnya dan mengejek pemuda itu. Tidak ada batasan untuk kegilaan. Pemuda berjas itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, bagus sekali, aku akan mengingatmu. Ingat saja. Aku khawatir kamu tidak akan mengingatnya. Gu Chen berkata padanya dan tersenyum tipis. Setelah mendapatkan kembali kartu banknya dari pemilik toko, dia berjalan keluar. Sampah. Pemuda berjas itu menendang sekelompok orang di sekitarnya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Gu Chen, maka Anda hanya bisa marah pada beberapa orang di sekitar Anda. Sekelompok pecundang. Banyak pecundang. Keluarga Sen kami telah memelihara sampah seperti kalian dengan sia-sia. Pemuda itu meraung, pergi. Cari tahu identitas orang itu untuk saya. Keluarga Sen kaya. Keluarga Sen berlokasi di Hangzhou dan telah menjadi keluarga kaya selama ratusan tahun. Tak seorang pun di wilayahnya yang berani berbicara begitu berani di hadapannya. Sen Lang mengira dia cukup gila, tetapi dia bertemu seseorang yang lebih gila lagi. Sen Lang selalu menjadi satu-satunya yang sombong, tapi dia tidak mengharapkan seseorang yang lebih sombong darinya hari ini. Ketika pemilik toko mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Sen, ekspresinya segera berubah, Anda. Apakah Anda Tuan Sen? Mulai sekarang, toko Anda akan diubah menjadi toilet umum. Dia berkata dengan nada dingin. Tidak, tidak, Tuan Sen, ini bukan urusan saya. Pemilik toko juga berlutut di tanah dan meratap. Keluarga Sen marah, dan beberapa keluarga di Yuzu merespons satu demi satu. Lagi pula, setiap orang yang turun ke keluarga kaya mengikuti orang yang naik ke keluarga kaya. Masih ada beberapa adik laki-laki di belakang kakak laki-laki tertua. Bahkan keluarga Zhang, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar orang kaya, memiliki sederet adik laki-laki di belakangnya, apalagi keluarga kaya. Keluarga kaya yang ada di Yuzu hampir semuanya berada di pihak yang sama dengan keluarga Sen. Belum lagi mengubahnya menjadi toilet umum, tidak sulit untuk merobohkan tempat ini. Meskipun medan perang utama keluarga Sen tidak ada di sini, tangan mereka telah mencapai Yuzu, sama seperti medan perang utama keluarga Gu bukan di Provinsi Barat Daya, tetapi tangan keluarga Gu telah meluas ke Provinsi Barat Daya. Siapapun yang melawanku akan mendapat akhir yang buruk. Termasuk anak itu tadi. Sen Lang berkata dengan suara yang dalam dengan tangan di belakang punggungnya. Sebentar lagi, jam 5:30 sore. Ada klub Beilin di tepi sungai Yangtze, dengan punggung menghadap sungai. Saat Anda keluar kamar, ada halaman terbuka luas seluas lebih dari 1000 meter persegi. Saksikan pemandangan malam, dan minum anggur. Ini adalah pesta koktail termegah yang diadakan di kota Yuzu. Wanita lokal dan tokoh terkemuka semuanya ada di sini. Tidak jauh di luar clubhouse. Gu Chen sudah berdiri di seberang jalan dengan setelan rapi, dan orang-orang di depan pintu memeriksa undangan satu demi satu. Berpartisipasi dalam pertemuan ini memerlukan registrasi nama asli. Tidak ada orang asing yang diizinkan masuk secara tidak sengaja, yang membuat Gu Chen semakin sulit untuk menyelinap ke dalamnya. Bukannya dia terlalu suka menghadiri pesta koktail ini, karena dia sudah tiba di Yuzu, dan mungkin ada banyak pejabat tinggi di pesta ini, banyak orang yang berdiri di puncak piramida ada di sini. Orang-orang dari keluarga kaya juga datang ke sini, jadi dia masih ingin menyelinap masuk dan melihat apa yang terjadi. Tuan Muda Gu. Saat Gu Chen berdiri di dekatnya sambil merokok, sebuah suara datang dari belakang. Melihat ke belakang, saya melihat Tian Zongyao,
Tuan Tian dan beberapa orang lainnya berjalan menuju arah ini. Tuan Tian. Kebetulan sekali, Anda juga ada di sini. Kata Gu Chen sambil tersenyum malu. Betapa kerasnya Gu Chen mengalahkan Tian Zongyao terakhir kali, betapa memalukan situasinya sekarang. Saya tidak menyangka Tian Zongyao masih bisa tersenyum kepadanya. Saya di sini untuk menghadiri pesta koktail. Apakah Anda, Tuan Gu, juga? Tuan Tian di sebelahnya berkata dengan marah, mengapa Anda berbicara? Tentu saja Tuan Muda Gu ada di sini untuk menghadiri pesta koktail. Kalau begitu ayo masuk bersama. Saat dia mengatakan ini, Tian Zongyao mengeluarkan undangan dari sakunya dan mencatat nama anak-anak kaya itu satu persatu. Oleh karena itu, sulit untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bahkan jika Anda masuk bersama orang-orang dari keluarga Tian, Anda akan diharuskan untuk memeriksa undangan secara rutin. Tidak, kamu masuk dulu. Aku harus menunggu teman. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Menunggu teman. Tuan Gu, apakah Anda kenal orang-orang dari Yusu? Tian Zongyao berkata sambil tersenyum main-main. Tuan Tian di sebelahnya segera menamparkan wajahnya, apakah menurut Anda Tuan Gu sama tidak berpendidikannya dengan Anda? Kamu hanya bermain-main dengan wanita dan bermain dengan wanita. Apakah kamu bisa sedikit menjanjikan? Pelajari lebih lanjut dari Tuan Gu. Ya, lebih lanjut. Pelajari. Tian Zongyao menutupi kepalanya dan berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu ayo masuk dulu. Setelah beberapa salam sederhana, Tuan Tian dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Chen, begitu pula kelompok mereka menuju pintu klub. Kakek, apakah menurutmu dia benar-benar bisa masuk? Melihatnya seperti itu, dia mungkin bahkan tidak menerima undangan itu. Meskipun Tuan Tian telah berulang kali menekankan bahwa tidak boleh ada lagi konflik dengan Gu Chen, dan dia harus bersikap sopan saat berbicara dan bertemu di masa depan. Dia juga berbicara tentang penampilannya dalam pertemuan keluarga kaya hari ini. Dia mampu membungkam Presiden Zhang di depan begitu banyak keluarga kaya dan kembali. Dia harus mengakui bahwa Gu Chen memiliki dua keterampilan. Tanpa kekuatan apapun, mustahil menjadi besar dan kuat di Jiangsu dan berjuang sampai ke ibu kota provinsi. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Tian Zongyao merasa dia tidak terlihat seperti seseorang yang diundang. Tunggu dan lihat saja, kurasa dia tidak akan bisa masuk. Hanya keluarga kaya yang punya kesempatan, dan dia bukan dari keluarga kaya. Dia mungkin bahkan belum termasuk dalam kuota. Tian Zongyao dengan senyum tipis sambil memegang tangannya. Tapi lelaki tua di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Hah? Bagaimana dengan keluarga kaya? Kamu, belajar lebih banyak darinya, belajar dari temperamennya yang sulit diatur, akankah pangeran dan jenderal selalu puas satu sama lain? Tapi ucapkan selamat tinggal. Saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Setelah beberapa saat, orang-orang dari keluarga Tian mulai check-in dan masuk. Gu Chen masih berdiri di seberang jalan sambil merokok. Detik berikutnya, sebuah Rolls-Royce culinan melaju dari sisi berlawanan. Orang yang turun dari mobil tidak lain adalah Shen Lang, yang mengalami konflik di toko jas pada sore hari. Bisa masuk dengan mobil ini, dibandingkan statusnya, Gu Chen langsung menoleh. Dia membelakangi Shen Lang dan kelompoknya. Untungnya, ada begitu banyak orang malam ini banyak orang di sekitar yang menyaksikan keseruannya, lagi pula begitu banyak mobil mewah yang tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin tidak menarik perhatian beberapa orang yang lewat untuk menonton. Biasanya Anda tidak dapat melihat mobil sport langka tersebut, namun saat ini Anda dapat menemukan mobil edisi terbatas apapun di pintu masuk klub ini. Untungnya, karena orang yang lewat inilah Gu Chen berbalik ke samping dan tidak terlihat. Anak baik, apakah dia anggota keluarga kaya juga? Dia berkata dengan suara yang dalam, mengerutkan kening saat dia melihat punggung Shen Lang. Jika dia masuk ke resepsi sekarang, dia khawatir dia akan bertemu pria ini nanti, dan betapa memalukannya itu. Tapi saat Gu Chen hendak menyerah, sebuah Bentley melaju. Orang yang turun dari mobil itu sangat familiar baginya. Bukankah itu Lu Gong, Lu Zengqiang? Cara mengatasinya, menemukan klan lokal yang kuat untuk menerima Anda mungkin merupakan pilihan terbaik. Dia belum bersiap untuk masuk, tetapi sekarang dia bertemu lagi dengan Tuan Lu di sini. Bukankah ini petunjuk dari Tuhan bahwa dia harus masuk hari ini? Dia sengaja mendorong ke depan dan masuk dari luar kerumunan, dan juga dengan sengaja menginjak Tuan Lu. Tuan Lu sangat ketakutan hingga dia terhuyung dan hampir terjatuh. Saat ini, Gu Chen mengambil kesempatan untuk segera melangkah maju dan membantunya berdiri. Aku bilang kamu tidak membuka mata. Kenapa kamu meremasnya? Rombongan di sebelahnya meraung marah. Gu Chen berpura-pura sangat terkejut saat ini, Tuan Lu. Ini kamu lagi. Kebetulan sekali. Oh, Gu Xiaoyou. Sungguh takdir. Untungnya, kamu baru saja membantuku, kalau tidak aku bisa jatuh begitu saja. Kamu membantuku lagi.
Kata Tuan Lu sambil tersenyum. Petugas di sebelahnya mau tak mau terlihat malu. Ternyata, kedua orang ini saling kenal. Terkadang apa yang Anda anggap suatu kebetulan mungkin sengaja dibuat oleh orang lain. Gu Chen mendukung Lu Zengqiang dan tersenyum hangat. Oh, Tuan Lu bercanda, itu hanya lelucon. Saya tidak menyangka akan bertemu Xiao Yougu di sini, ini takdir. Ini pasti takdir. Kata Tua Lu sambil tersenyum. Dia langsung melihat setelan barunya, edisi terbatas yang dibuat oleh desainer terkenal. Tuan Lu ini juga tahu barang bernilai. Setelan pakaian acak harganya lebih dari 1 juta, yang tentu saja mengasosiasikannya dengan keluarga kaya. Seperti kata pepatah, seorang pria bergantung pada pakaiannya dan seekor kuda bergantung pada pelananya. Di masa lalu, Gu Chen berpakaian sangat santai dan akan selalu dihentikan ketika dia memasuki beberapa acara mewah. Hari ini, ketika dia keluar dengan mengenakan setelan jas senilai lebih dari 10 juta yuan, orang-orang yang mengetahui barang tersebut disambut dengan senyuman yang belum tahu barangnya. Sekilas ini saya merasakan sebuah kata ketika melihatnya. Itu mahal. Ibarat melihat Lamborghini, Anda tidak tahu berapa harganya, tapi Anda tahu hanya dengan melihatnya saja, sudah pasti tidak murah. Bagaimana kalau, ayo masuk bersama. Gu Chen mendukung Tuan Lu dan terkekeh. Ketika Tuan Lu mendengar ini, dia mengangguk berulang kali, oke. Gu Xiaoyou, silahkan. Silahkan. Dia juga tahu bahwa Tuan Lu jelas merupakan sosok terkenal di kota Yuzhou, di depan banyak orang kita masuk bersama, siapa yang berani memeriksa undangannya. Ketika mereka sampai di depan pintu, kedua orang itu melihat Tuan Lu dan datang untuk menyambutnya dengan senyuman. Pelan-pelan, cepat duduk di dalam. Tuan Qian dan yang lainnya sudah masuk. Pria parubaya berjas dan berdasi terkekeh. Tuan Lu dan Gu Chen berjalan berdampingan dan tersenyum tipis, apakah Anda ingin saya menunjukkan undangannya? Itu tidak perlu. Kita semua tahu status Tuan Lu di Yuzhou. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia melirik ke arah Gu Chen di sebelahnya lagi, ini adalah temanku. Dia juga datang jauh-jauh untuk menghadiri resepsi. Tuan Lu berkata sambil tersenyum tipis. Gu Chen berpura-pura menyentuh tasnya, biar saya tunjukkan undangannya. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, tidak, tidak. Teman Lu Gong, bagaimana mungkin adalah orang random? Masuklah kalian berdua. Terima kasih banyak. Gu Chen tersenyum tipis. Baru saja dia diam-diam berkeringat di dalam hatinya. Dia benar-benar hanya mengatakannya dengan santai. Jika dia benar-benar diminta untuk mendapatkan undangan, dia akan sangat malu dalam hal itu. Jika dia benar-benar mendapat undangan, dia tidak akan lama berdiri di luar pintu. Tapi untungnya, Tuan Lu memiliki reputasi yang baik, dan dia mungkin berpikir bahwa Gu Chen memang punya undangan. Dapat mengubah wajah atau hatinya. Kualitas mental adalah kuncinya. Kalian berdua, silakan masuk. Pria parubaya berjas itu terkekeh. Ketika dia datang ke klub ini, semuanya luar biasa. Pilar paling dalam benar-benar terbuat dari emas murni, dan ada air mancur yang terbuat dari banteng tembaga emas di tengahnya. Lampu gantung kristal yang tergantung di langit-langit bernilai jutaan, dan deretan ini penuh dengan kristal. Dekorasinya saja diperkirakan bernilai kurang dari beberapa ratus juta, dan tingkat kemewahannya sebanding dengan yang dimiliki oleh keluarga Jiang, dan keluarga Sangguan. Klub ini sangat megah. Di Jiangsu, hanya keluarga Jiang yang sedikit lebih mewah, tetapi dibandingkan dengan tingkat kecemerlangan ini, keluarga Jiang bukanlah apa-apa. Begitu dia masuk ke aula, Gu Chen melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Tuan Muda Gu. Orang-orang dari keluarga Tian, keluarga Chen, dan keluarga Wang semuanya berjalan menuju Gu Chen dan menjentikkan jari mereka. Para pelayan yang lewat segera berhenti. Beberapa orang datang membawa anggur merah, dan ekspresi Tuan Lu sedikit berubah ketika dia melihat orang-orang ini. Awalnya, dia mengira orang-orang ini datang menyapanya, tetapi ketika mereka memanggil Tuan Muda Gu, Tuan Lu langsung bereaksi. Senang bertemu denganmu. Gu Chen juga terkekeh sambil memegang segelas anggur merah. Awalnya, Tuan Lu mengenal beberapa di antaranya, tetapi dia tidak terlalu mengenalnya. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Gu Chen memandang Tuan Tian dan kelompoknya dengan segelas anggur dan terkekeh, ini adalah rekan saya di Yuzhou, Tuan Lu, dia adalah temanku. Senang bertemu denganmu. Kedua belah pihak mulai berjabat tangan, seolah-olah mereka menyesal bertemu denganmu. Faktanya, pada akhirnya, Gu Chen tidak terlalu mengenal satupun dari mereka. Hanya saja Tuan Lu mengira Gu Chen memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang kaya ini, jadi dia mulai berbicara dan tertawa dengan Tuan Tian dan kelompoknya. Ketika Tuan Tian mendengar Gu Chen berkata bahwa Tuan Lu sebenarnya adalah temannya, beberapa orang meraih tangan Tuan Lu dan menolak untuk melepaskannya. Rasanya seperti tiba-tiba menjadi teman dekat. Dengan cara ini,
Tanpa melakukan apapun, Gu Chen segera membangun citra tinggi di hati sekelompok orang ini. Tuan Lu berpikir pasti tidak biasa bagi Gu Chen untuk berhubungan dengan begitu banyak keluarga kaya. Keluarga Tian, keluarga Chen, keluarga Wang, Del. Melihat Gu Chen dan Tuan Lu, bangsawan tertinggi di Yuzhou, adalah sahabat, dan beberapa orang juga mengaguminya di dalam hati mereka. Dengan sedikit trik, Gu Chen mendapatkan cukup banyak wajah di depan sekelompok orang ini. Hanya karena penampilannya, orang-orang dari keluarga Tian, keluarga Chen, keluarga Wang, dan Tuan Lu sudah saling kenal sejak lama. Selain itu, usia mereka hampir sama, jadi percakapannya sangat spekulatif. Selain itu, mereka semua menyebut Gu Chen sebagai Tuan Muda Gu, dan Tuan Lu menyebut Gu Chen sebagai teman kecil Gu. Begitu banyak kepala keluarga kaya yang memanggilnya, Tuan Gu, sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Gu Chen tidaklah sederhana. Bagi bangsawan lokal seperti Tuan Lu, memanggilnya, Gu Xiaoyou, dengan cara yang ramah, orang yang tidak tahu, mungkin berpikir bahwa keduanya ada hubungannya. Karena mereka semua salah paham seperti ini, biarkan mereka terus salah paham. Terkadang hidup juga butuh sedikit kebohongan untuk menunjangnya. Saat Gu Chen berada di antrean di depan jembatan, Tuan Lu sedang mengobrol dan tertawa dengan Tuan Tian dan kelompoknya. Melihat mereka mengobrol dengan baik, Gu Chen tidak mengganggu mereka dan berjalan ke samping sendirian untuk mencari tempat makan. Setelah bekerja sepanjang sore, dia sudah lapar, tapi sejujurnya, dia tidak mengenal banyak orang di sini, jadi dia akan tetap sedikit malu tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia. Untungnya, beberapa wanita melihatnya mengenakan jas dan mengira dia adalah pria kaya, dan banyak dari mereka mendekatinya untuk memulai percakapan. Yang hadir saat ini bukan hanya anggota keluarga kaya, ada puluhan keluarga kaya raya. Kalaupun seluruh keluarga datang, klub sebesar itu tetap akan terlihat kosong. Jadi saat ini tidak hanya orang-orang dari keluarga kaya, tapi juga reporter, dan banyak wanita sosialita, termasuk beberapa selebriti internet, bintang cilik, Del, yang semuanya ingin datang ke sini untuk mencoba peruntungan kalau-kalau bisa menangkap orang kaya. Dengan pacar yang kuat, bukankah sisa hidupnya akan meroket? Kemampuan akting Gu Chen sangat bagus, dan temperamennya sangat bagus. Namun, dia tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang disebut selebritas dan selebritis internet ini. Anggota keluarga kaya yang sebenarnya tidak akan bergaul dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, Gu Chen harus memahami auranya dengan baik. Banyak pertemuan romantis yang Anda lihat sengaja diuji oleh seseorang. Benar saja, ketika mereka melihat Gu Chen bersikap tenang dan tenang, para bangsawan sejati mulai memperhatikannya. Seorang wanita dengan gaun biru muda berjalan mendekat. Gu Chen sedang memegang anggur merah dan berdiri di depan pot bunga. Saya tidak tahu apakah dia sengaja berdiri di sini atau sedang memikirkan apa yang dia katakan. Alasan utamanya adalah karena temperamennya yang menyendiri menarik perhatian banyak wanita. Di antaranya, termasuk orang-orang dari keluarga kaya. Halo, namaku Kiki. Gadis bergaun biru muda berjalan ke arah Gu Chen, mengulurkan tangannya dan terkekeh. Dia berbalik untuk melihat wanita itu dan tersenyum dengan tenang, halo. Saya Gu Chen. Gu Chen. Apakah kamu dari keluarga Gu? Wanita itu menatapnya dengan kaget dan berkata. Jika ada anak dari keluarga bangsawan di sini, itu sudah cukup untuk membuat semua wanita yang hadir tergila-gila padanya, dan mereka mungkin akan langsung menerkamnya. Berada di keluarga bangsawan sama dengan menginjak pundak semua keluarga kaya. Ada perbedaan besar antara menjadi simpanan muda di keluarga bangsawan dan menjadi wanita kaya. Terlepas dari apakah Gu Chen berasal dari keluarga Gu di ibu kota kekaisaran, bahkan jika dia berasal dari keluarga Gu di kota Sichuan, dia masih dianggap sebagai cabang dari keluarga bangsawan. Ini juga layak untuk dihubungkan. Tidak. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Gadis itu jelas merasa sedikit kecewa. Dia mengira dia telah menangkap ikan besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terlalu berharap. Melihat karaktermu, sepertinya kamu berasal dari keluarga besar kan? Gadis berbaju biru itu bertanya ragu-ragu. Gu Chen menoleh dan menyentuh gelasnya dengan lembut dengan gelas anggurnya, adik perempuan, jangan pernah terlalu penasaran dengan seorang pria. Hati-hati jangan sampai tertipu. Tertipu. Sebenarnya, aku seorang pencuri. Dia mencondongkan tubuh ke telinga gadis itu dan berbisik pelan. Gadis berbaju biru muda itu sedikit terkejut, pencuri. Apakah kamu? Pencuri yang mencuri hati. Gu Chen menyesap anggur merah dan terkekeh. Kata-kata ini langsung membuat gadis itu menghela nafas lega. Dia mengira dia telah bertemu dengan seorang gangster. Kata-kata rayuanmu yang sederhana sungguh buruk. Gadis berbaju biru muda tersenyum menghina. Kemudian dia berbalik dan bersiap untuk pergi, karena di dalam hatinya, Gu Chen seharusnya tidak menjadi pemuda terkemuka, kalau tidak dia tidak akan minum sendirian di sini. Tapi ketika dia hendak pergi, dia melihat beberapa pria dan wanita tampan berjalan ke arahnya. Hah! Tuan Tian, Nona Chen,
Tuan Wang, Tuan Tan. Orang-orang muda ini biasanya berkumpul di kalangan kaya, dan sering terlihat di masyarakat kelas atas Yusu. Siapapun yang bisa masuk ke sini adalah selebritas internet, sosialita, bintang muda kelas 3, dan beberapa tokoh sosial. Dia mungkin sudah pernah menyelidiki orang-orang kaya itu secara menyeluruh. Namun, Tian Zongyao dan kelompoknya mengabaikan kata-kata wanita ini dan berjalan langsung menuju Gu Chen. Ayo makan bersama. Tian Zongyao mengundang dengan sangat hormat. Dia bercanda sebelumnya bahwa Gu Chen mungkin tidak mendapat undangan, tetapi dia tidak hanya masuk dengan lancar, dia juga masuk bersama Tuan Lu, seorang pria terkenal dari kota Yusu. Hanya satu kalimat apakah kamu hebat atau tidak. Hanya karena koneksi Gu Chen, keluarga Chen dan Tuan Lu sekarang sangat bahagia. Jika semuanya lancar, ini akan menghasilkan beberapa kesepakatan bisnis besar. Izinkan saya memperkenalkan, ini Chen Fangling, anggota keluarga Chen. Ini Tan Yatong, anggota keluarga Tan, dan ini Wang Bing, anggota keluarga Wang. Tuan Gu, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya, kan? Kata Tian Zongyao sambil tersenyum. Dari sudut pandang ini, mungkin sulit untuk mengatakan bahwa kedua orang ini pernah mengalami konflik besar sebelumnya. Tapi seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Langkah pertama Gu Chen adalah membangun otoritasnya di ibu kota provinsi. Sekarang dia pada dasarnya telah mencapainya. Keluarga Tian akan tetap berharga di masa depan tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia tidak dapat menjelaskannya. Tidak perlu bagimu. Kita sudah tidak mengenal satu sama lain lagi. Gu Chen juga berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Oke. Tuan Gu, silahkan. Pada saat yang sama, dan setelah Gu Chen pergi, dia mengikuti di belakang. Gadis berbaju biru yang datang untuk mengobrol dengannya sebelumnya juga tercengang saat melihat adegan ini. Kenal dengan begitu banyak orang kaya sekaligus menunjukkan bahwa jati dirinya tidak sederhana. Dia menyesal tidak meminta WeChat atau semacamnya barusan. Sebenarnya, Gu Chen tidak ingin makan bersama orang-orang ini pada awalnya, tapi terlalu memalukan untuk tinggal di sana sendirian. Selain itu, dia pernah melihat Shen Lang datang ke sini sebelumnya. Saat ini, Gu Chen tidak tahu bahwa pria itu berasal dari keluarga Shen. Lagi pula, dia di sini untuk berbisnis. Jadi jangan berkelahi di sini. Itu akan memalukan. Yang lain hanya akan mengatakan bahwa orang-orang di Provinsi Barat Daya tidak memiliki aturan dan tidak dapat membedakan peristiwa. Ketika saatnya tiba, itu tidak hanya akan memalukan baginya, tetapi juga keluarga Tian, keluarga Chen, Del. Tuan Muda Gu, setelah makan malam, saatnya pesta dansa yang paling dinantikan semua orang. Apakah Anda memiliki pasangan dansa? Jika tidak, mengapa Anda tidak mengajak Ling Ling kami? Setelah mengatakan itu, Tian Zongyao juga mendorong Chen Fangling ke samping. Gadis kecil ini tampak muda, mungkin berusia 18 atau 19 tahun, dan dia adalah seorang lolita yang mungil. Tingginya seharusnya hanya sekitar 1,58 meter, dan dengan sepatu hak tinggi, dia cukup layak untuk menjadi orang selatan. Tinggi. Untuk anak perempuan di selatan, umumnya tingginya sekitar 1,6 meter, dan ada pula yang tingginya 1,7 meter. Siapapun yang tingginya lebih dari 1,65 meter dianggap luar biasa. Chen Fangling juga tampak malu dan malu. Hei, ayo kita bicarakan nanti. Minumlah dulu, lalu bicarakan sisanya setelah kamu selesai. Tian Zongyao juga mengerti maksudnya dan segera menghilangkan rasa malunya dengan mengangkat gelas. Saat sedang makan Gu Chen mendengar bunyi tamparan tidak jauh dari situ. Namun karena musiknya keras, hanya sebagian orang di sekitar yang menyadarinya. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat seorang pria muda menamparkan wajah pelayan dan memarahi pelayan itu. Suatu kebetulan. Pemuda yang memukul pelayan sangat familiar bagi Gu Chen. Alasan mengapa Gu Chen menemukan tempat untuk duduk dan makan adalah karena dia tidak ingin bertemu dengan pria ini, bukan karena dia takut padanya. Itu karena Gu Chen tidak memiliki undangan. Jika Shen Lang menemukan ini dan mengetahui bahwa tidak ada undangan dan menyelinap masuk, maka resepsinya belum dimulai, bukankah dia akan mengusirnya? Betapa memalukannya hal itu. Siapa orang itu? Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis sambil memegang gelas anggur merah. Tian Zongyao melihat, Shen Lang, seorang playboy terkenal di Hangzhou. Tapi dia tidak jauh lebih baik dari aku. Aku bercanda, aku benar-benar tidak masuk hitungan di depan Tuan Muda Shen. Hal-hal berbahaya yang dia lakukan mungkin tidak bisa dihitung dengan 10 jari. Aku hanya sedikit main-main, tapi tidak sombong seperti dia. Tian Zongyao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Apakah dia dari keluarga Shen? Benar. Keluarga Shen di Hangzhou adalah keluarga yang sangat kaya. Mereka adalah keluarga besar kelas 1, dan berada di luar jangkauan orang seperti kita. Gu Chen juga tidak bisa berkata-kata.
Tidak peduli berapa banyak dia membeli jas, dia bisa terlibat dengan keluarga Sen. Dengan karakter orang ini, jika dia tahu dia ada di sini, dia mungkin akan segera memanggil seseorang untuk menanganinya. Tentu saja dia tidak takut, ini hanya pesta minum yang bagus. Jika dirusak karena hal kecil ini, bukankah semua orang akan membencinya? Bagaimana keluarga Sen dibandingkan dengan keluarga Ye? Gu Chen menanyakan pertanyaan ini dengan dingin dan terkekeh. Tian Zongyao makan sepotong steak dan tersenyum ringan, hampir sama. Kedua belah pihak adalah keluarga kaya raya. Sangat penting bagi keluarga Sen untuk menduduki posisi. Di mana Hangzhou? Itu adalah negeri ikan dan nasi di selatan Sungai Yangtze. Di sana, mereka sedang membangun batu bata dan mortir. Jika Anda melanjutkan, Anda mungkin bisa membunuh seorang multi-jutawan. Perekonomian satu provinsi bisa setara dengan perekonomian seluruh negara Maozi di utara. Perkembangan ekonomi Hangzhou mungkin tidak sebanding dengan gabungan seluruh provinsi barat daya. Ayolah. Tentu saja, perekonomian Jiangsu menempati urutan pertama di provinsi ini, tetapi jika Anda benar-benar ingin membandingkannya dengan Hangzhou, itu berarti melebih-lebihkan kemampuan Anda. Keluarga Sen sangat kuat. Gu Chen bertanya dengan suara yang dalam dengan sedikit cemberut. Tian Zongyao mengangguk, ya. Keluarga Sen berada di provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Jika mereka lebih kaya, keluarga Ye mungkin bukan lawan dari keluarga Sen. Keluarga Ye sedikit lebih kuat, atau kedua belah pihak relatif setara. Alasan utamanya adalah keluarga Sen mengendalikan dua provinsi Jiangnan, yang telah menjadi lumbung negara di masa lalu. Itu benar. Selama dinasti Song, sebagian besar wilayah utara hilang, tetapi dengan menduduki wilayah selatan Sungai Yangtze dapat ditaklukkan dan mendirikan dinasti Song Selatan. Hal yang sama juga terjadi pada dinasti Ming. Setelah jatuhnya wilayah utara, mereka mundur ke selatan Sungai Yangtze dan mendirikan beberapa dinasti Nanming untuk melawan dalam waktu yang lama. Dapat dilihat betapa kayanya wilayah Jiangnan, tetapi keluarga Sen menguasai sebagian besar wilayah Jiangnan di sini. Mengapa dikatakan lebih dari setengah? Sebenarnya sangat sederhana, karena ada Bai Ruyue di selatan dan Murong Yi di utara. Keluarga Bai ada di kota Aorus Hill. Namun, Bai Ruyue tidak hanya mengendalikan perekonomian wilayah Jiangnan, tetapi juga perekonomian banyak provinsi di seluruh selatan. Setelah makan malam, langkah selanjutnya adalah bantuan favorit semua orang. Pesta dansa. Dansa ini ada syaratnya, yaitu semua orang memakai masker, ajak pasangan yang cocok untuk berdansa, lalu lepas masker setelah selesai. Playboy seperti Tian Zongyao sudah memakai topeng dan mulai berakting. Dia mengenakan jas putih dan topeng dan masuk ke kerumunan. Tuan Gu, bagaimana kalau kita menari bersama? Chen Fangling bertanya pelan dari samping. Gu Chen menoleh sedikit dan meliriknya, maaf, aku tidak pandai menari. Tidak masalah, itu sangat sederhana. Rangkul saja aku dan aku akan mengajarimu. Chen Fangling sangat proaktif, tapi dia agak kikuk, dia melihat sekeliling seolah sedang mencari seseorang. Aku baru saja minum terlalu banyak, ayo istirahat. Pergilah bermain dengan Master Tian dan yang lainnya dulu, aku akan kembali lagi nanti. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata. Ini jelas merupakan penolakan. Gadis kecil itu mengerucutkan bibirnya, mengangguk sedih, lalu mengenakan topengnya dan berjalan ke kerumunan. Mengenakan topeng untuk mengikuti tarian topeng sebenarnya untuk menghilangkan rasa malu semua orang. Segera, begitu Chen Fangling masuk ke kerumunan, 2 atau 3 anak laki-laki datang dan mengundangnya menari. Namun, mata Gu Chen tidak tertuju padanya. Aneh, dia tidak di sini, kan? Dia menggumamkan beberapa kata dan berkata dengan lembut. Logikanya, jika keluarga kaya seperti keluarga Sen datang, maka tidak ada seorang pun dari keluarga kaya seperti keluarga Ye yang akan datang, kan? Orang yang dia cari tentu saja adalah Ye Dongqing. Dia juga telah menyelidikinya sebelumnya. Pada pertemuan keluarga kaya, beberapa perwakilan dari keluarga kaya datang, tetapi saya tidak tahu apakah Ye Dongqing yang berasal dari keluarga Ye akan datang. Gu Chen mengenakan topeng peraknya, menyajikan anggur merah, dan berjalan-jalan di sekitar aula besar. Sekarang wajah semua orang tertutup, fitur wajah tidak dapat dilihat, jadi yang tersisa untuk dilihat hanyalah sosoknya. Dari segi bentuk tubuh, anak seperti Gu Chen yang diasuh sejak kecil seharusnya tidak memiliki masalah dengan bentuk tubuhnya. Dia terlihat langsing saat berpakaian, tapi berotot saat telanjang, dan ototnya sangat kuat. Apalagi setelah memakai setelan ini dan berjalan di aula ini, dia masih menarik banyak gadis apapun yang dia lewati. Saat dia berdiri di sana, banyak wanita datang dan mengundangnya dansa. Ada hampir 500 pria dan wanita di antara penonton. Dalam situasi seperti ini, jika tidak ada yang mengajak Anda menari jika Anda lajang, maka tidak ada yang akan menyukai Anda, atau tidak ada yang akan menyukai Anda. Lagi pula, saat ini bukan lagi soal penampilan,
ini semua tentang suara dan perkataan Anda sendiri, dan banyak orang yang takut dipermalukan sendirian, sehingga mereka akan menari bersama selama ada yang mengundangnya. Jika Anda tidak tahu cara menari, Anda tidak akan malu. Siapapun yang sendirian akan merasa malu. Di pojok, Gu Chen menemukan sosok yang juga lajang seperti dirinya. Bukan karena tidak ada yang mengundang, tapi banyak orang yang ditolak. Tapi sayang sekali dia menolak semuanya. Pada saat ini, dia melihat seorang pria muda mengenakan setelan hijau tua dan topeng kuning berjalan mendekat. Tampilan punggungnya saja sudah sangat familiar bagi Gu Chen. Itu Shen Lang. Biarpun dia memakai topeng kuning, dia tetap tidak bisa menahan momentum arogannya. Begitu dia berjalan, orang-orang di sekitarnya yang masih siap untuk memulai percakapan semuanya menyingkir. Ada jarak antara Gu Chen dan sisi lain. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah gadis itu, harus dikatakan. Kaki itu sangat indah. Dia pikir gadis ini akan dibawa pergi oleh Shen Lang, bagaimanapun juga, dia adalah putra tertua dari keluarga Shen. Bahkan dengan topengnya, Shen Lang juga mengenakan simbol yang mewakili keluarga Shen di dadanya. Orang-orang dari keluarga kaya suka memakai simbol keluarga ini. Dengan cara ini, meskipun Anda memakai topeng, seorang gadis akan langsung mengetahui dari keluarga mana Anda berasal ketika dia melihat simbol ini di dada Anda. Bagaimanapun, keluarga Shen adalah nilai tambah. Berapa banyak wanita yang mencari kemana-mana hanya untuk bertemu dengan tipe orang yang dengan sengaja membocorkan informasi tentang keluarganya. Ambil inisiatif dan serang dengan tepat, Anda tidak boleh membuat kesalahan. Tapi yang tidak disangka Gu Chen adalah setelah Shen Lang mengucapkan beberapa patah kata kepada gadis itu, dia pergi dengan marah. Kenapa ini? Kata Gu Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Secara logika, Shen Lang telah memasang simbol keluarga Shen di dadanya. Selama wanita ini melihat label ini, itu akan memberinya sedikit banyak wajah. Orang-orang dari keluarga kaya bukanlah sesuatu yang bisa ditemui siapapun jika mereka mau. Mereka berinisiatif mengundang Anda. Jika Anda menolaknya, orang lain pasti akan mengatakan bahwa Anda bodoh. Tapi Gu Chen juga bersandar dalam kegelapan, mengayunkan anggur merah di gelasnya sambil berpikir. Tuan Muda Gu. Tian Zongyao dan yang lainnya datang lagi. Sepertinya dia telah menari beberapa kali dengan beberapa gadis kecil di pelukannya. Melihat Gu Chen masih berdiri di sini, Tian Zongyao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Chen Fangling dan berkata dengan suara yang dalam, Ling Ling, ada apa denganmu? Bagaimana Tuan Muda Gu, bisa diizinkan berdiri di sini? Tuan Gu tidak ingin menari, dan saya sudah mengundangnya. Chen Fangling mendengus dari samping. Bahaya. Tuan Gu, kamu harus santai saat keluar untuk bermain. Jarang sekali mengadakan tarian megah seperti itu. Jika kamu tidak bermain, kamu akan rugi besar. Berapa banyak pria dan wanita yang bermimpi, jika kamu berbicara tentang Ing, aku bisa membawanya pergi malam ini. Mereka semua sudah dewasa loh. Kata Tian Zongyao sambil tersenyum masam. Dia mengira Gu Chen belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pesta koktail kaya raya semacam ini, secara kasar, adalah tempat di mana pria dan wanita melepaskan naluri alami mereka. Tentu saja, mereka yang bisa mencapai level menghadiri koktail party berasal dari kalangan atas, dan tentu saja mereka tidak akan melakukan hal-hal tercela tersebut. Kedua belah pihak mengandalkan kehendak bebas mereka sendiri. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Jika Anda biasanya berteman, biasanya Anda akan menambahkan akun WeChat setelah dansa dan tetap berhubungan nanti. Padahal, ini juga merupakan jenis pernikahan antar keluarga kaya, yang memungkinkan setiap orang memilih orang yang disukainya. Bukannya aku tidak bisa melepaskan Tuan Gu, tapi dia sedang memikirkan seseorang, kan? Pria di sebelahnya bernama Wang Bing berkata sambil tersenyum nakal. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa mata Gu Chen terfokus pada satu tempat. Gadis itu bahkan menolak Shen Lang. Dia cukup menarik. Ketika Tian Zongyao mendengar ini, dia berseru, bahkan Tuan Shen dia tolak. Lalu saya tahu siapa dia. Siapa? Nona Ye. Kecuali dia, tidak ada seorang pun di sini yang berani menolak Tuan Shen. Sama saja alasannya, selain dia, Tuan Shen juga meremehkan wanita lain di sini. Tapi, Tuan Gu, kenapa Anda tidak mencari orang lain? Bersambung.